Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Apa kabar saudara? Saya berdoa dimanapun saudara berada dalam keadaan baik, sehat, serta berlimpah dengan ucapan syukur. Firman Tuhan datang kepada kita hari ini menikmati janji Tuhan. Sebelumnya, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami percaya kami adalah anak-anak-Mu yang memperoleh warisan, yang memperoleh janji Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kalau sebentar kami akan merenungkan firman-Mu, urapilah kami Tuhan, agar kami memperoleh pengertian, terlebih kami menjadi pelaku firman-Mu. Kami percaya firman ini akan menolong kami, menguatkan kami, serta memberkati kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami dengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Menikmati janji Tuhan. Bilangan pasal 14, Bilangan pasal 14 ayat yang ke-24. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, dan ia mengikuti aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Saudara, ada kabar baik di mana seorang Kaleb, ketika dia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati, dengan setia mengikut Tuhan, maka Kaleb beserta keturunannya itu masuk kepada negeri yang dijanjikan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan Tuhan atas kita adalah kita menikmati janjinya. Kita tidak cuma mendengar, kita tidak cuma mengetahui janji Tuhan, tapi kita mengalami janji itu. Dan saya berdoa saudara yang dikasihi Tuhan, saudara pun demikian, saudara mengalami semua janji Tuhan. Saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik untuk saudara dan saya. Kita akan menikmati banyak janji Tuhan digenapi atas kita. Katakan amin. Nah, kalau kita baca dalam Yosua pasal 14, Yosua pasal 14 ayat 10 dan ayat 10 sampai 12. Yosua pasal 14 ayat 10 sampai 12. Jadi sekarang sesungguhnya Tuhan telah memelihara hidupku seperti yang dijanjikannya. Kini sudah 45 tahun lamanya sejak diucapkan Tuhan firman itu kepada Musa, dan selama itu orang Israel mengembara di padang gurun. Jadi sekarang telah berumur 85 tahun aku hari ini. Pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Oleh sebab itu, berikanlah kepadaku penggunungan yang dijanjikan Tuhan pada waktu itu. Sebab engkau sendiri mendengar pada waktu itu bahwa di sana ada orang enak dengan kota-kota yang besar dan berkubuh. Mungkin Tuhan menyertai aku sehingga aku menghalau mereka seperti yang difirmankan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagaimana kalau kita belajar tentang kisah Kaleb? Bagaimana pada akhirnya Kaleb memperoleh janji Tuhan, warisan Tuhan kepada dia. Tentunya bukan waktu yang instan, bukan proses yang gampang.
Makanya saudara, ketika saudara dan saya mengalami satu proses, mengalami satu waktu pembentukan daripada Tuhan, jangan protes saudara. Sebab ketika Tuhan memproses, membentuk dengan waktu yang Dia tentukan, sesungguhnya itu untuk kebaikan kita, untuk kebaikan saudara dan saya. Sebab kalau kita menerima janjinya, tapi hati kita tidak diperbaharui, hati kita tidak benar, maka justru janji itu atau warisan itu bisa mencelakakan kita, saudara. Jadi penting sekali proses pembentukan Tuhan, sehingga hati kita menjadi murni, sehingga kita boleh menikmati janji dan warisannya, berkatnya dengan hati yang sudah benar gitu, saudara. Nah, dari Kaleb kita bisa belajar bagaimana Kaleb ini, kalau kita renungkan, kita baca dalam firman Tuhan, dikatakan bahwa dia adalah orang yang mengikut Tuhan dengan sepenuhnya, dengan tulus sepenuh hati, sehingga dia mengalami janji dan warisan daripada Tuhan. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan sehingga kita memandang janji Tuhan, mengetahui janjinya, dan menerima janji itu. Nah, kita belajar dari seorang Kaleb yang menerima janji itu. Yang pertama, haruslah kita memiliki satu komitmen yang teguh, sepenuh hati. Ya, kita harus memiliki ini untuk kemudian kita menikmati janji Tuhan, menikmati warisan daripada Tuhan. Sejak ia masih muda, dikatakan Alkitab, hingga umur 85 tahun, ia tetap setia mengikut Tuhan. Bayangkan saudara, berpuluh-puluh tahun dia setia mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Warisan yang diterimanya adalah karena dia setia dan karena hidupnya diserahkan total kepada Tuhan. Nah, untuk itu saudara, komitmen yang sama, kesetiaan yang sama harus ada di dalam hidup kita untuk kita menikmati janji dan warisan daripada Allah. Yang kedua saudara, percayalah kepada janji, kepada warisan yang akan diberikan kepada kita. Sebab kalau kita nggak percaya, maka tindakan dan ucapan kita akan berlaku sama gitu loh. Dan kalau kita nggak percaya, ya kita tidak menerima apa-apa saudara. Jadi penting sekali, sekalipun situasi, sekalipun sekeliling kita itu mungkin mencoba meragukan kita, mencoba kasih hal-hal yang negatif, kita mesti tetap percaya. Jangan terkecoh, jangan terpengaruh dengan orang-orang di sekeliling yang sifatnya melemahkan iman kita. Pandanglah kepada Tuhan, pandanglah kepada janjinya. Bahkan mungkin di masa-masa sulit saudara sekarang ini, tetaplah pegang janji Tuhan. Dan percayalah, engkau tidak akan kecewa. Percayalah, engkau akan menikmati janji Tuhan. Nah, kemudian saudara, jangan goyang, jangan goyah pengharapan iman saudara kepada Tuhan. Jangan goyah saudara. Mungkin saudara sudah menunggu lama, mungkin tekanannya kuat, mungkin masalahnya besar. Jangan goyah saudara. Ingat, ada Allah yang menyertai engkau. Percayalah, semua yang sedang engkau alami sesungguhnya tidak melebihi kekuatanmu. Percayalah, engkau yang berasa itu berat, sukar, percayalah, Tuhan tidak mungkin memberikan melebihi kekuatanmu. Gak mungkin saudara. Percayalah, engkau sanggup melewatinya. Lalu kemudian saudara, setialah menunggu waktunya Tuhan.
Dan saya percaya proses waktu engkau menunggu, disitulah kesetiaanmu akan teruji. Disitulah imanmu akan dibentuk. Disitulah kedewasaanmu akan terbentuk. Dan saya percaya proses menunggu adalah waktu yang sangat baik untuk kita dimurnikan. Dan percayalah, tidak akan sia-sia saudara dan saya menunggu waktunya Tuhan. Tepat pada waktunya, janji akan dinyatakan, janji Tuhan akan dinyatakan atas saudara dan saya. Tetap semangat saudara. Dan saya percaya tahun ini adalah tahun yang baik, tahun di mana janji Tuhan akan digenapi atas saudara dan saya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah Tuhan. Kami klaim janji Tuhan. Kami percaya, kami setia menunggu dengan semua proses pembentukan. Kami percaya Engkau adalah Bapa kami yang baik. Engkau tidak memberikan pencobaan ataupun ujian melebihi kekuatan kami. Kami percaya apapun yang sedang kami alami, kami sanggup menanggungnya. Dan tepat pada waktunya Tuhan, janji itu akan kami nikmati. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami, Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.